Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar lagi bersama Bapak. Sebelum mulai belajar, terlebih dahulu silakan berdoa. Ya, lanjutkan pembahasan soal tema 1. Nomor 21, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Jadi 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Jawaban yang tepat adalah perilaku sehari-hari yang sesuai nilai Pancasila sila kedua, yaitu membantu teman yang sedang mengalami musibah, berlaku sopan kepada orang lain, mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Itu sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua. Nomor selanjutnya, bacalah paragraf di bawah ini dengan kritik. Nanti setelah membaca, kalian disuruh sebutkan sila yang terdapat pada paragraf di atas. Berarti menyebutkan sila yang sesuai dengan paragraf ini. Santi sangat sedih, ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, kira-kira apa ya sila yang cocok dengan paragraf ini? Jawaban yang tepat adalah sila keempat, Pancasila. Selanjutnya, sebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Cara generatif berarti dengan cara perkawinan, ya. Bertemunya sel jantan dengan sel betina. Nah, contohnya padi, mangga, durian, dan jambu. Ini berarti melalui penyerbukan. Jagung juga termasuk. Selanjutnya, jelaskan proses pembuahan pada tanaman jagung. Proses pembuahan pada tanaman jagung. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari atau serbuk sari atau alat kelamin jantan pada tumbuhan jagung. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Kepala putik berarti alat kelamin betina pada tumbuhan. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, ini proses terjadinya pembuahan pada pohon jagung. Nah, sebutkan 10 negara di ASEAN. 10 negara di ASEAN berarti di kawasan Asia Tenggara. Jawaban yang tepat: Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Selanjutnya, jelaskan kondisi geografis Asia Tenggara. Kondisi geografis, kondisi berdasarkan letak di bumi, ya. Geo itu bumi. Asia Tenggara. Jawaban yang tepat, kondisi geografis Asia Tenggara yaitu letak geografis
geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Selanjutnya, sebutkan contoh pelaksanaan sila keempat. Contoh pelaksanaan sila keempat: tidak memaksakan keinginan. Terus bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Kemudian sebutkan contoh hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jawaban yang tepat: ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contoh ovipar: ayam, bebek, dan jenis burung lainnya. Contoh vivipar: sapi, kucing, gajah, dan lain-lain. Contoh ovovivipar: ular, bunglon, dan kadal. Selanjutnya, apa perbedaan perikanan air payau dan perikanan air tawar? Ya, perikanan air payau dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak atau empang. Jenis ikan yang diusahakan adalah udang dan bandeng. Sedangkan perikanan air tawar meliputi perikanan di sawah, kolam, danau, sungai, dan keramba. Jenis-jenis ikan yang diusahakan adalah ikan mas, nila, lele, gurami. Ikan air payau itu air yang agak asin tapi belum asin, jadi campuran antara air tawar dengan air laut. Kalau air tawar itu airnya tawar, tidak berasa asin. Selanjutnya, sebutkan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya, ini cangkok, stek batang, nyambung. Jadi vegetatif itu ada 2 macam, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu vegetatif yang prosesnya dibantu oleh manusia. Itulah kegiatan belajar kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.